Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rehan dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian keperawatan dengan judul pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia. Pertama, latar belakang. Menurut WHO, tahun 2013 prevalensi penyakit asam urat mengalami kenaikan jumlah penderita hingga 2 kali lipat antara tahun 1990 sampai dengan 2010. Pada orang dewasa di Amerika Serikat, penyakit asam urat mengalami peningkatan dan mempengaruhi 8,3 juta orang Amerika. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di atas 34 tahun. Sebesar 68%. Penderita asam urat pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 230 juta dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020 menurut Ahmad 2011. Berdasarkan hasil Kemenkes 2013 menunjukkan bahwa penyakit sendi di Indonesia yang didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 11,9% dan prevalensi penyakit sendi di Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 11,2% ataupun berdasarkan diagnosis dan gejala sebesar 25,5%. Sekarang kita membahas tentang daun salam. Daun salam yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pelengkap bumbu dapur, juga mempunyai khasiat sebagai obat. Dalam pengobatan, daun salam digunakan untuk pengobatan kolesterol tinggi, kencing manis atau diabetes mellitus, tekanan darah tinggi atau hipertensi, sakit mah atau gastritis, dan diare, dan mengandung kimia mempunyai aktivitas sebagai obat asam urat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat. Selanjutnya ada rumasan masalah. Rumasan masalahnya itu apakah ada pengaruh pemberian air rebus daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia. Dan juga ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, menganalisis pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia di desa Spanyol. Tujuan kedua yaitu tujuan khusus. Pertama, mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia sebelum pemberian air rebus daun salam. 2. Mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia sesudah pemberian air rebusan daun salam. Yang terakhir, menganalisis pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia desa Spanyol. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertama, apakah benar rebusan daun salam dapat menurunkan kadar asam urat pada lansia? Yang kedua, dari 20 individu yang meminum air rebusan daun salam, apakah semuanya efektif dapat menurunkan kadar asam urat? Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pertama, benarkah rebusan daun salam dapat menurunkan kadar asam urat pada lansia? Yang kedua, benarkah dari 20 individu yang meminum air rebusan daun salam semuanya efektif dalam menurunkan kadar asam urat? Selanjutnya, yang keenam, ada desain penelitian. Metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah metode kuasi eksperimen, one group, pre-test, post-test design. Dalam rancangan ini, tidak ada kelompok perbandingan atau kontrol, tetapi sudah dilakukan observasi pertama, pre-test, yang kemungkinan menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu bebas atau independen.
Independen itu ada daun salam. Yang kedua tergantung atau dependent, ada asam urat. Selanjutnya sampel penelitian. Sampel penelitian adalah lansia di posyandu obat padas Sragen, yaitu sebanyak 36 orang lansia. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan menggunakan Shapiro-Wilk, yang dilanjutkan analisis dengan menggunakan uji statistik parametrik dengan varied sample test. Yang terakhir ada instrumen penelitian, terdiri dari kuesioner, wawancara, buku catatan, alat rekam, buku tes, observasi, dan penelitian. Sekian dari presentasi saya tentang laporan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.